Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Zulpedia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua ya. Pada video kali ini kita mau ngebahas apa ya? Oh iya, kita mau ngebahas materi tentang gelombang bunyi. Seperti apa ya materinya? Yuk kita simak videonya sampai habis. Pernahkah kalian memainkan alat musik sasando? Sasando itu merupakan alat musik petik yang berasal dari NTT. Jika senar-senar pada sasando dipetik, maka akan menghasilkan nada yang berbeda. Lalu, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bunyi. Mulai dari ngobrol sama teman, dengerin lagu, sampai suara kendaraan di jalan. Dari fenomena bunyi ini, banyak hal penting yang bisa kita pelajari. Gak cuma sampai di mana bunyi dihasilkan, tapi sampai di mana bunyi bisa terdengar dan sifat-sifatnya. Apa sih itu bunyi? Bunyi itu adalah getaran yang merambat. Kok kata-kata ini kayak gak asing ya? Yaps, kalau kalian udah nonton video gelombang yang sebelumnya, pasti tahu nih kalau pengertian tersebut adalah pengertian dari gelombang. Jadi, bunyi itu adalah gelombang. Seperti yang kita ketahui pada video pembahasan sebelumnya, bahwa ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama itu adalah gelombang transversal, dan yang kedua itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal yang merambat lurus dengan arah getarannya. Nah, berbeda nih dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan atau merenggangkan udara atau medium yang ada di dekatnya. Salah satu syarat bunyi itu bisa terdengar yaitu memerlukan medium sebagai media rambatnya. Medium yang paling umum itu adalah udara. Sesuai dengan penjelasan tadi, kalau bunyi itu memerlukan medium untuk merambat. Medium tersebut dapat berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Makanya, astronot yang ada di luar angkasa menggunakan radio atau telepon untuk berkomunikasi. Karena gelombang radio itu tidak butuh medium untuk merambat. Prinsip merapatkan dan merenggangkan udara ini kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada speaker untuk menghasilkan suara. Kalau kalian perhatiin ini ya, pada speaker itu ada bagian kerucut lebar yang bergerak naik turun atau maju mundur waktu speaker lagi bersuara. Nah, gerakan speaker tersebut diatur oleh perangkat elektronik yang menghasilkan rapatan dan renggangan di udara dan menghasilkan bunyi. Begitu juga ketika kalian mendengarkan lagu memakai headset. Prinsipnya sih sama, cuma kerucutnya aja yang mengecil. Kalau ngomongin soal lagu nih, pasti kalian pernah denger ya yang namanya nada. Apa sih itu nada? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya, dan semakin tinggi nadanya. Tentang frekuensi, bunyi itu dibagi menjadi 3 macam. Pertama itu adalah infrasonik, yaitu tentang frekuensi yang lebih rendah dari 20 Hz. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu bisa mendengar sampai ke rentang ini. Yang kedua ada audiosonik, yaitu rentang frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Pada frekuensi inilah yang pada umumnya manusia bisa mendengar bunyi. Gak cuma dengar aja loh, manusia juga bisa menghasilkan bunyi di rentang frekuensi ini. Yang ketiga adalah ultrasonik, yaitu rentang frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz. Tentang frekuensi ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Sekarang kita ke karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemantulan atau refleksi, yang dimana bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda keras seperti permukaan dinding, besi, kaca, dan seng.
Yang kedua, ada pembiasan atau refraksi, yang dimana merupakan pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Yang ketiga, ada interferensi, yang dimana merupakan perpaduan dua gelombang pada medium yang sama dengan perpaduan dua gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu dan berinteraksi. Dan yang keempat adalah difraksi, yaitu pembelokan arah rambat gelombang bunyi ketika gelombang itu melewati suatu penghalang berupa celah yang relatif sempit. Alat dan sumber bunyi. Senar atau dawai banyak digunakan sebagai sumber bunyi, seperti pada gitar dan biola. Dalam dawai, kalau kita bicara bunyi, maka ada yang namanya cepat rambat bunyi yang dihasilkan. Cepat rambat bunyi dirumuskan adalah Vd sama dengan akar F per mu, di mana mu itu adalah Mt per Lt, di mana Mt itu adalah massa tali, Lt itu adalah panjang tali, sehingga rumusnya menjadi akar F dikali Lt per M. Nah, untuk mencari cepat rambat bunyi dawai, bisa juga nih memakai massa jenis tali, sehingga rumusnya menjadi akar F per rho T dikali AT. Nah, ini tergantung apa yang nanti diketahui di soal ya, dimana rho T itu adalah massa jenis tali, AT itu adalah luas penapak tali, F itu adalah gaya tegangan tali atau simbolnya adalah T. Nah, nih si F ini nih bisa juga dianggap berat beban, sehingga mempunyai rumus sendiri jika mencari beban. W sama dengan MB dikali gravitasi. Lalu kita ke frekuensi nada nih, dimana rumusnya itu adalah Fn sama dengan N plus 1 per 2 dikali LT dikali cepat rambat dawai. Nah, N di sini adalah nada, dimana nada itu ada tingkatannya seperti nada dasar sama dengan 0, nada atas pertama sama dengan 1, nada atas kedua sama dengan 2. Lalu ada yang namanya perbandingan frekuensi nada. Perbandingan frekuensi nada ini urutannya berurut nih. Misalkan nih, Fn banding F1 banding F2 banding F3, yaitu adalah 1 banding 2 banding 3 dan banding 4. Contoh soal. Frekuensi nada atas pertama dari dawai yaitu 100 Hz. Berapakah frekuensi nada atas ketiga? Nah, di sini penting banget nih menghafal perbandingan frekuensi yang tadi. Jadi, karena frekuensi nada atas ketiga itu nilainya adalah 4 dan nada atas pertama itu nilainya adalah 1, maka frekuensi nada atas ketiga sama dengan 4 per 2 dikali 100 sama dengan 200 Hz.